Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. NIM 1201161747 dari kelas 3B Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam BKPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, hari ini saya akan menjalankan salah satu tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran oleh dosen Ibu Suci Habibah MPD. Materi yang akan saya bahas ialah gaya belajar. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Gaya belajar. Pengertian gaya belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya adalah tingkah laku, gerak-gerik, dan sikap. Sedangkan belajar adalah menuntut ilmu. Dan pada dasarnya kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda tingkatnya. Ada yang cepat, sedang, dan sangat lambat. Oleh karena itu, siswa seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Menurut Nasution pada tahun 2011, gaya belajar atau learning style siswa yaitu cara siswa bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterima oleh proses belajar. Sedangkan menurut penulis, gaya belajar adalah cara siswa untuk membuat suatu strategi dalam belajar dan dapat dipengaruhi terhadap hasil belajar seseorang tersebut. B. Macam-macam gaya belajar, yaitu 1. Visual. Belajar dengan cara melihat. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, yang memegang peran penting adalah mata atau penglihatan. Dalam hal ini, metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak atau dititik beratkan pada peragaan atau media. Ajak mereka ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut atau dengan cara menunjukkan alat peragaan langsung pada siswa atau menggambarkan di papan tulis. Ciri-ciri gaya belajar visual yaitu bicara agak cepat, mementingkan penampilan dalam pakaian atau presentasi, tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat daripada yang didengar, suka membaca daripada dibacakan, pembaca cepat dan tekun, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata, lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato, lebih suka musik daripada seni. Strategi untuk mempermudah proses belajar visual, yaitu 1. Gunakan materi visual seperti gambar-gambaran, diagram, dan peta. 2. Gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. 3. Ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. 4. Gunakan multimedia, contohnya komputer dan video. 5. Ajak anak untuk mencoba mengilustrasi ide-ide ke dalam gambar. Yaitu yang kedua, auditorik atau belajar dengan cara mendengar. Lirikkan ke kiri atau ke kanan, mendatar bila berbicara. Berbicara sedang-sedang saja. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperhatikan siswa hingga ke alat pendengarannya. Ciri-ciri gaya belajar auditori. Saat bekerja, suka berbicara kepada diri sendiri. Penampilan rapi, mudah terganggu oleh kebisingan. Belajar dengan mendengar dan mengingat apa yang didiskusikan pada apa yang dilihat. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Menggerakkan bibir mereka saat mengucapkan tulisan di buku ketika membaca.
Biasanya ia pembaca yang pasif, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual, berbicara dalam irama yang bertempo, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, beirama dan suara dan warna suara. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori. 1. Ajak anak untuk ikut partisipasi dalam diskusi baik dalam kelas maupun dalam keluarga. 2. Dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. 3. Gunakan musik untuk mengajarkan anak. 4. Diskusikan ide dengan anak secara verbal. 5. Biarkan anak merekam materi pelajaran ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkan sebelum tidur. 3. Kinestetik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Lirikkan ke bawah bila berbicara. Berbicara lebih lambat. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui gerakan, menyentuh, dan melakukan. Ciri-ciri belajar kinestetik yaitu berbicara perlahan, penampilan rapi, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, belajar melalui memanipulasi dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca, menyukai permainan yang menyibukkan. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestetik yaitu 1. Jangan paksa anak untuk belajar sampai berjam-jam. 2. Ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya, ajak dia baca sambil menggunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. 3. Izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. 4. Gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam membaca. 5. Izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. C. Tahap perkembangan gaya belajar remaja. Di tahap ini memiliki 4 proses, yaitu yang 1. Tahap anak-anak pada umur 6 tahun sampai 11 tahun. Pada tahapan ini, siswa sudah dapat menilai mana guru yang lebih enak dalam mengajar, bahkan mereka telah menginginkan lingkungan atau suasana yang nyaman untuk belajar. Misalnya suasana yang kelas yang rapi dan bersih, membuat mereka nyaman dan efektif untuk belajar, serta membuat mereka untuk selalu semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru. Tahapan yang kedua, tahapan remaja awal, yaitu pada umur 12 tahun sampai 15 tahun. Pada masa ini siswa sudah mengalami perubahan-perubahan fisik sesuai yang dijelaskan oleh Kahlen dan Thompson. Perkembangan fisik tersebut meliputi sistem saraf, otak-otak, kelenjar endokrin. Selain itu, siswa juga mengalami perubahan psikologis dalam diri siswa, terkadang membawa unsur kestabilan siswa dalam menilai suatu tindakan verbal maupun nonverbal dari orang lain. Yang ketiga, yaitu tahapan remaja pada umur 15 tahun sampai 18 tahun. Pada masa ini siswa masuk jenjang sekolah menengah atas, yaitu SMA, yang merupakan masa peralihan dari masa remaja ke dewasa. Pada masa ini siswa mulai menunjukkan sifat pemberontak. Selain itu, pada masa ini prestasi siswa dalam akademik kurang baik karena mereka terbawa arus pergaulan yang kadang tidak mampu mereka saring mana yang baik dan mana yang buruk.
Kenakalan siswa seperti membolos sekolah, tawuran, mengganggu teman, bahkan mulai berani menentang guru. Lebih terlihat pada siswa kelas 11. Bahkan pada masa ini, gaya belajar mereka pun terkesan amburadul dan tidak memiliki manajemen belajar yang baik. Yang terakhir yaitu yang keempat, tahap remaja akhir, yaitu mulai dari umur 19 tahun hingga 22 tahun. Pada masa ini, siswa sudah dewasa dan mandiri. Tepatnya pada bangku perkuliahan, mereka sudah berganti status menjadi mahasiswa. Pada perkembangan proses gaya belajar di masa ini, remaja cenderung selalu terbuai dengan waktu. Remaja pada masa ini memiliki manajemen waktu yang sibuk, sehingga gaya belajar yang dikembangkan cenderung salah. Karena masih dalam proses transisi antara program pembelajaran di SMA dengan program di pembelajaran di perkuliahan. Yaitu kesimpulan pada materi kita pada hari ini yang berjudul gaya belajar. Yaitu gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan. Yang kedua, perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. Ada beberapa macam gaya belajar. Menurut De Porter dan Hernecki, gaya belajar ada 3, yaitu gaya belajar visual yang telah kita jelaskan tadi, dan gaya belajar auditori, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik. David Cole mengklarifikasi gaya belajar siswa ke dalam 4 kecenderungan, dan ada beberapa tahapan perkembangan gaya belajar siswa. Di antaranya tahapan anak-anak, yaitu mulai dari 6 tahun sampai 11 tahun. Dan tahapan remaja awal mulai umur dari 12 tahun hingga 15 tahun. Dan tahapan remaja media, yaitu mulai umur dari 15 tahun sampai 18 tahun. Dan tahapan remaja akhir, yaitu mulai umur dari 19 tahun hingga umur 22 tahun. Dan segitulah sedikit kesimpulan yang materi saya jelaskan tadi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini, karena like dari kalian sangat berharga bagi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.